Sedangkan darah haid yang keluar secara deras itu kan, ayo cepetan aku mau keluar. Sedangkan titiknya sekecil ini, kamu akan merasakan nyeri haid banget yang berlebihan. Kemudian kamu akan merasakan pokoknya kesel gitu, gemes gitu teman-teman. Bisa terjadi tempat perkembangbiakan si bakteri dalam darah tersebut teman-teman. Jadi akan lebih memicu adanya infeksi kembali, bahkan menyebabkan gangguan kesuburan juga loh teman-teman. Misalnya bisa di indung telur gitu ya, atau misalnya tuba falopi di saluran telur kamu. Makanya pas lagi masa-masa remaja nih, belum menikah, ayo kita jaga masa depan kita. Oke teman-teman. Nah, langsung aja saya bahas. Untuk yang pertama nih, gangguan yang terjadi pada reproduksi wanita, yaitu endometriosis. Nah, ini adalah kondisi di mana jaringan yang membentuk lapisan dalam rongga dinding rahim kamu itu tumbuhnya di luar, teman-teman, bukan di dalam dinding rahim. Atau kita sebut sebagai endometrium ini tumbuhnya di luar. Misalnya bisa di indung telur gitu ya, atau misalnya tuba falopi di saluran telur kamu, bisa juga di usus, bisa juga di rektum, atau bagian akhir usus yang terhubung ke anus, bisa juga tumbuh di vagina teman-teman. Nah, pada kondisi endometriosis ini tidak terjadi peluruhan teman-teman saat jaringan-jaringan yang tumbuh di luar endometrium tersebut tumbuh teman-teman, sehingga kamu akan merasakan nyeri haid banget yang berlebihan. Kemudian kamu akan merasakan pokoknya kesel gitu, gemes gitu teman-teman. Nah, yang kedua yaitu adanya adenomiosis. Nah, ini adalah lapisan rongga dinding dalam rahim atau kita sebut sebagai endometrium, tumbuhnya ke dalam, ke otot rahim teman-teman, atau myometrium, sehingga yang terjadi adalah rahimnya membesar teman-teman, peregangan, sehingga kamu akan merasakan kram, sakit, nyeri di perut bagian bawah daerah panggul teman-teman, dan juga pas haid itu darahnya bisa berlebihan. Nah, selanjutnya yaitu uterine fibroid atau myom. Nah, ini adalah benjolan atau tumor yang bersifat jinak yang tumbuh di dalam rahim kamu teman-teman. Umumnya penderita tidak merasakan gejala, tapi kalau misalnya sudah ada gejala akan merasakan nyeri haid yang berlebihan, perdarahan yang berlebihan, dan bahkan ada yang merasakan buang air kecilnya itu lebih sering teman-teman, akibat adanya penekanan di perut bagian bawah. Nah, selanjutnya bisa pada pemakaian KB spiral tembaga, tapi ini kasusnya sangat jarang teman-teman ya. Kalaupun ada, yang terjadi adalah pada keadaan tertentu bisa terjadi penusukan daerah rahim sehingga menyebabkan perdarahan dan nyeri haid yang sangat-sangat berlebihan. Tapi sekali lagi, ini sangat-sangat jarang terjadi. Jadi disarankan untuk konsultasikan lagi ke dokter spesialis kandungan kamu ya. Nah, kondisi selanjutnya yaitu radang panggul atau PID atau pelvic inflammatory disease, yaitu adanya infeksi di organ reproduksi wanita. Bisa infeksinya di mana? Di serviks, kemudian di ovarium, kemudian di rahim. Nah, infeksi yang tersering yaitu infeksi menular seksual. Nah, biasanya radang panggul ini paling sering dialami pada usia 15 sampai 25 tahun, pada usia remaja yang aktif dalam hubungan seksual, teman-teman. Dan juga ciri-cirinya nyeri daerah panggul, perut bagian bawah, apalagi pas saat haid itu sangat-sangat berlebihan. Makanya pas lagi masa-masa remaja nih, belum menikah, ayo kita jaga masa depan kita. Oke teman-teman, biar kamu tuh sehat dan juga menyelamatkan masa depan kamu, oke? Nah, kondisi ini perlu mendapat penanganan yang cepat teman-teman sebelum masuk ke arah komplikasi. Bisa terjadi nih kalau misalnya kehamilan ya, kehamilan ektopik atau di luar kandungan, kemudian kemandulan. Nah, ini prosesnya panjang teman-teman. Kalau kamu pingin saya bahas kok bisa ya ke arah kehamilan di luar kandungan, cuman gara-gara, bukan cuman loh, karena infeksi radang panggul teman-teman. Nah, kamu komen di bawah kalau saya mau bahas tentang kehamilan di luar kandungan. Ini sangat berpengaruh sekali, oke? Nah, keadaan selanjutnya yaitu adanya stenosis cervix atau penyempitan dari leher rahim. Nah, ini bisa disebabkan karena apa sih? Bisa karena kanker rahim, atau misalnya menopause, terjadi penipisan jaringan ya, terutama di leher rahim, atau adanya infeksi berulang. Nah, kalau ini dibiarkan terjadi, misalnya nih darah kan mau keluar nih, banyak kan darah haid, tapi terhambat aliran darahnya itu untuk keluar karena di leher rahimnya itu kecil teman-teman, karena adanya kondisi tertentu ya teman-teman ya. Nah, itu nanti yang terjadi apa? Bisa terjadi tempat perkembangbiakan si bakteri dalam darah tersebut teman-teman. Jadi akan lebih memicu adanya infeksi kembali, bahkan menyebabkan gangguan kesuburan juga loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau kamu merasakan nyeri haid yang berlebihan atau bahkan
sakit banget tiba-tiba, dan juga masa menstruasi kamu memanjang banget, apalagi ada keputihan, kekuningan, kehijauan, demam, dan lain sebagainya ya, langsung jangan sungkan-sungkan untuk periksakan diri kamu segera ke dokter spesialis kandungan atau dokter SPOG. Kamu jangan takut, jangan malu kalau misalnya ke dokter spesialis kandungan itu kan untuk orang yang hamil, atau pas kamu datang ke sana, hamil ya gitu, padahal belum nikah tuh. Jadi jangan takut teman-teman, ke dokter spesialis kandungan bukan berarti untuk orang hamil aja, tapi keadaan-keadaan medis yang lainnya. Semakin cepat kamu diperiksakan itu semakin baik untuk penanganan, insya Allah semakin baik kondisi kamu ke depannya. Nah kemudian misalnya cara penanganan di rumah nih, maupun itu yang primer atau sekunder, intinya adalah kamu merasakan nyeri yang berlebihan. Apa sih yang harus kita lakukan nih Kak Cindy yang pertama kali gitu? Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah, nah kemudian misalnya cara penanganan di rumah nih, maupun itu yang primer atau sekunder, intinya adalah kamu merasakan nyeri yang berlebihan. Apa sih yang harus kita lakukan nih Kak Cindy yang pertama kali gitu? Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah istirahat, tidur. Aduh enak banget teman-teman, keterusan. Jadi istirahat maksudnya adalah relaksasi. Jangan kamu misalnya lagi kram-kramnya angkat beban berat teman-teman, lari maraton gitu loh, sampai jedak jeduk teman-teman gitu. Jadi pertama relaksasilah dulu, rebahanlah dulu, terus kaki diangkat lebih dari badan kamu, lebih dari kepala kamu. Intinya adalah melancarkan sirkulasi darah kembali gitulah teman-teman. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kamu bisa lakukan ini, kompres air hangat. Siapa yang suka dikompres? Hatinya enggak ya. Jadi daerah perut kamu itu dikompres teman-teman pakai air hangat. Supaya apa? Secara nggak langsung bisa melebarkan pembuluh darah. Daerah yang sedang dikompres itu secara nggak langsung akan lebih rileks, mengurangi ketegangan atau kram lah secara perlahan. Oke? Nah selanjutnya yaitu mandi air hangat atau berendam di air hangat. Nah secara nggak langsung bikin kamu rileks, kemudian otot-otot di panggul kamu juga semakin rileks, mengurangi kram secara perlahan. Nah selanjutnya, kalau kamu merasakan nyeri banget gitu ya, kurangilah nih yang namanya dairy product. Kurangi dulu ya sementara teman-teman, seperti produk olahan susu ya, susu, keju gitu ya. Kenapa? Supaya kadar lemak dalam darah kamu tidak terlalu tinggi. Nah kita tahu nih prekursor atau bahan baku untuk hormon itu adalah lemak. Jadi untuk mengurangi rasa kram, nyeri yang berlebihan, supaya nggak melonjak naik loh hormonal kamu teman-teman. Apalagi hormonal stres lagi. Nah selanjutnya yaitu tentang stres, hindarilah stres. Cara manajemen stres yang baik ada di sini. Kenapa? Stres ini berhubungan sekali sama yang namanya nyeri haid, karena secara tidak langsung akan ada mekanisme terhadap hormonal stres nih. Nah jadi hormon-hormon stres ini secara tidak langsung dapat menyebabkan penyempitan dari pembuluh darah teman-teman, sehingga kamu akan lebih kram gitu kalau kamu stres. Jadi jangan stres-stres, tonton aja YouTube ini. Selanjutnya yaitu massage, pijatan yang halus daerah perut kamu. Yang gentle aja teman-teman, itu untuk relaksasi, oke? Nah selanjutnya lagi, kamu bisa minum air mineral yang hangat, boleh dicampur dengan perasan lemon atau air jeruk nipis secukupnya atau setengah sendok teh. Nah itu dapat membantu merilekskan tubuh kamu, kemudian melebarkan pembuluh darah secara nggak langsung, sehingga kamu akan lebih rileks, dan juga rasa kram di perut kamu akan perlahan berkurang. Nah selanjutnya, kamu harus biasakan untuk olahraga lagi secara teratur. Kapan sih olahraga itu? Nah saya sudah sampaikan juga sering-sering juga, ini kan dari WHO juga teman-teman. Seminggu itu paling tidak 5 kali. Intinya adalah minimal 150 menit dalam seminggu. Kamu bisa bagi-bagi nih, kalau 5 hari berarti per harinya itu 30 menit lah gitu ya. Intinya untuk meningkatkan metabolisme kamu semakin sehat, sirkulasi darah lancar, hormonal kamu akan seimbang, dan masih banyak lagi. Tentunya akan menghilangkan stres juga, karena hormon serotonin kamu akan diproduksi secara alami, atau hormon kebahagiaan kamu teman-teman. Oke, itu dia teman-teman sekilas info di Health Info kali ini tentang cara atasi haid gitu ya. Ada dismenorrhea primer, ada dismenorrhea sekunder. Jangan lupa kalau kamu udah melakukan itu semua, untuk mencegahnya cara atasinya masih agak nyeri banget, bahkan ada gejala-gejala yang lain, demam tinggi, dan juga ada keputihan yang berwarna Mejiku Hibiniu teman-teman, sampai mengganggu aktivitas kamu, langsung aja periksakan ke dokter spesialis kandungan agar dapat diperiksakan lebih lanjut dan mendapatkan penanganan sesuai dengan pemeriksaan yang lebih detailnya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di-share video ini, dan juga untuk kamu yang punya ide kira-kira tentang apa lagi ya, komen di bawah sebanyak-banyaknya. Nanti saya up tentang beauty tips kah, tentang health info kah, tentang Cindy cooking kah, masak-masak, apalagi menu-menu diet yang sehat, atau sama Osticis lagi, sama Aspiral semuanya, sama Baby Diary, sama Yusuf Habibi. Ini Yusuf jangan lupa komen di bawah. Dan kenapa saya menghadirkan giveaway lagi? Sebelumnya kan ada kamera Canon. Nah kenapa? Jadi saya ingin berterima
terima kasih sama teman-teman semuanya yang udah setia sama channel ini, dan juga yang sudah subscribe, dan juga yang sudah follow IG ini, dan juga IG Isi Fit Slim yang udah setia di sini semuanya. Saya akan bagi-bagi hadiah, ada teddy bear, kemudian ada hijab I'm in Love buku dan juga CD-nya, album saya sama Mbak Oki, dan juga ada lagi paket Isi Fit Slim yang mau diet nih. Kita akan kasih secara cuma-cuma untuk yang subscribe dan follow yang tadi ya, IG tadi ya. Kemudian ada buku zikir pagi petang yang insya Allah sangat bermanfaat untuk kamu, dan tentunya uang cash tunai secara cuma-cuma. Langsung aja, jangan lupa subscribe bagi yang belum, dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalau saya hadir nih video-video bermanfaat selanjutnya tentang kecantikan, tentang kesehatan, langsung muncul di HP kamu, di YouTube kamu, di beranda YouTube kamu maksudnya ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. See you. Assalamualaikum.